Saya ucapkan selamat pagi dan shalom. Pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Untuk kesempatan yang ada ini, biarlah kita memuji menyembah Tuhan lebih lagi. Biarlah apapun melalui setiap pujian kita, Tuhan boleh disenangkan. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, selamatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu,
beserta kami, Engkau beserta kami. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu Bapa. Terima kasih buat kasih dan kesempatan pada pagi hari ini Bapa. Biarlah melalui setiap pujian kami Tuhan, Engkau boleh disenangkan Bapa. Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami Bapa. Engkau boleh hadir di hati kami Tuhan, untuk menyentuh setiap hati kami Bapa. Karena kami percaya Tuhan, Engkaulah kehidupan kami Bapa. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami ingin duduk diam mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Kau memberkati dengan double porsinya Tuhan. Setiap apapun yang Dia katakan Tuhan, itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Engkaulah yang berbicara Tuhan pagi hari Tuhan, dan menjadi rema kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Dan hidup kami boleh dipulihkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam doa pagi secara online bersama GKI Pondok Daud. Saudara dimanapun berada saat ini, saya percaya dan yakin bahwa kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan secara luar biasa itu terus menyertai di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang dipilih oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita akan melakukan aktivitas sepanjang hari ini, mari Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama beribadah mengikuti doa pagi secara online, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang pengurapan daripada Roh Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak orang yang memiliki perspektif yang salah. Ada banyak orang yang memiliki pandangan yang salah tentang pengurapan daripada Roh Kudus. Pengurapan Roh Kudus bukan hanya dimiliki oleh seorang pembicara. Pengurapan Roh Kudus bukan dimiliki seorang pengkhotbah, worship leader, singer, atau orang-orang yang duduk di dalam mimbar. Tetapi pengurapan Roh Kudus seharusnya dimiliki setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus. 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tak perlu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Saudara, jadi berbicara tentang pengurapan itu bukan hanya dimiliki oleh pembicara, pengkhotbah, worship leader, singer, orang-orang yang dalam pelayanan. Tetapi setiap orang yang percaya kepada Kristus, seharusnya pengurapan itu ada di dalam setiap kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana fungsi pengurapan daripada Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya di dalam diri kita ada pengurapan daripada Roh Kudus. Melalui pengurapan daripada Roh Kudus, maka kita mampu untuk melakukan segala sesuatu. Pengurapan Roh Kudus terus tetap tinggal di dalam diri kita dan bekerja agar Roh Kudus leluasa bekerja
di dalam setiap orang percaya. Pengurapan Roh Kudus membawa hidup dalam kebenaran. Pengurapan Roh Kudus di dalam diri seseorang berfungsi sebagai penolong bagi orang itu untuk mengenali kebenaran-kebenaran yang Tuhan ajarkan. Yohanes 16 ayat 13, apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi hal yang pertama, bahwa pengurapan itu membawa hidup kita ke dalam seluruh kebenaran. Hidup kebenaran berarti tanpa kepalsuan, tanpa pura-pura. Hidup yang tanpa manipulasi. Berarti hidup dalam kebenaran adalah hidup yang jujur, sehingga kita bisa melakukan kebenaran dalam hidup kita, karena Allah adalah kebenaran itu sendiri. Bagaimana caranya agar hidup kita dalam kebenaran? Hiduplah sesuai dengan Allah. Hiduplah sesuai dengan seturut dengan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang ada banyak hal yang harus kita lakukan supaya kehidupan kita benar di hadapan Tuhan. Saya yakin percaya ketika pengurapan itu turun atas hidup kita, pengurapan itu turun atas setiap orang percaya, maka membawa seluruh kehidupan itu hidup dalam kebenaran. Karena Allah itu sendiri adalah kebenaran. Hal yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengurapan Roh Kudus itu membawa hidup kita selalu memuliakan Tuhan. Seseorang yang dalam pengurapan daripada Roh Kudus, hidupnya akan selalu memulihkan Tuhan. Yohanes 16 ayat 14, ia yaitu Roh kebenaran akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi barang siapa dalam pengurapan Roh Kudus, tentu orang itu akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Roh, yaitu memuliakan Allah. Bagaimana agar kita bisa memuliakan Tuhan? Melalui ibadah, melalui doa, melalui penyembahan secara pribadi maupun bersama-sama. Di tengah-tengah kondisi saat ini tentu bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Namun kita percaya ketika pengurapan daripada Roh Kudus itu ada di dalam setiap kehidupan kita orang percaya, dalam sesulit apapun keadaan kita yang kita kerjakan hari-hari ini, kita terus mau memuliakan Tuhan. Pengurapan Roh Kudus itu membawa hidup kita selalu memuliakan Tuhan. Pengurapan daripada Roh Allah itu membawa hidup kita selalu meninggikan Tuhan. Melalui ibadah, melalui penyembahan pujian, dan kita senantiasa agar menjadi serupa dengan gambar daripada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini yang dikasihi Tuhan, terus mari bersama-sama, biarlah pengurapan itu terus ada di dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Karena pengurapan itu akan mengajar kita. Pengurapan itu akan memimpin seluruh hidup kita. Jadikan Roh Kudus menjadi otoritas di dalam setiap kehidupan kita, menjadi napas kita. Bukan lagi kita yang berotoritas dalam kehidupan kita. Hendaklah Roh Kudus itu yang terus berkarya, berjalan,
memimpin, menuntun akan setiap langkah perjalanan kita. Sehingga kehidupan kita terus akan dipimpin, akan dituntun oleh Roh Kudus, karena kita menjadi orang yang dalam pengurapan daripada Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana agar kita pengurapan itu terus memimpin dalam setiap kehidupan kita? Izinkanlah Roh Kudus terus berleluasa, terus tinggal di dalam kehidupan kita, mengalir kita, sehingga Roh Kudus itu akan menuntun dalam setiap kehidupan kita. Hiduplah terus bergaul karib dengan Tuhan. Ketika kita hidup bergaul karib dengan Tuhan, hidup intim dengan Tuhan, saya yakin dan percaya pengurapan daripada Tuhan itu terus mengalir dalam kehidupan kita dan hidup di dalam kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada saat pagi hari ini, mari bersama-sama biarlah pengurapan daripada Tuhan itu membawa hidup kita dalam kebenaran. Yang kedua, biarlah pengurapan daripada Tuhan membawa hidup kita selalu memuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir, biarlah pengurapan daripada Tuhan itu mengajar, memimpin di dalam seluruh kehidupan kita bersama. Biarlah pada pagi hari ini firman Tuhan itu menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Saya yakin dan percaya ketika kita terus dalam pengurapan, maka Allah akan memimpin dalam seluruh kehidupan kita bersama. Kiranya firman Tuhan pada saat pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.